Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Royani dari SDIT Al-Madinah, CGP Angkatan 9. Pada video ini saya membuat refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari modul 1.1 dan perubahan diri yang saya alami juga akan saya praktekkan di sekolah, terutama di kelas saya. Untuk yang pertama adalah sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pertama saya percaya bahwa pembelajaran yang saya pimpin dan saya lakukan kepada siswa sudah sesuai dengan keinginan saya, maka siswa akan berhasil dalam pembelajaran ini dengan baik. Selanjutnya, pandangan saya yang kedua adalah saya percaya bahwa setiap siswa yang berada di dalam satu kelas memiliki kebutuhan yang sama, pengetahuan yang sama, juga memiliki latar belakang yang sama. Pandangan saya yang ketiga adalah saya percaya bahwa secara administrasi, setiap guru yang berada pada satu paralel kelas harus memiliki administrasi mengajar yang sama. Pada setiap kegiatan praktek pun, saya berpandangan bahwa penilaian hanya pada hasil akhirnya saja. Banyak hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Berbagai perubahan yang saya alami dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini diantaranya adalah beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, saya berusaha menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan secara kontekstual yang mengaitkan berbagai kegiatan sehari-hari dengan sangat dekat dengan siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih mudah dalam mempelajari berbagai hal yang sesuai dengan sosiokultural pada posisi siswa tinggal atau bermukim. Pada kodrat zaman, saya menyesuaikan pembelajaran dengan berbagai pendekatan berbasis IT, seperti penggunaan fitur, juga aplikasi yang dapat dimanfaatkan dari internet ataupun fitur yang sudah ada di dalam gadget masing-masing siswa, dan juga bisa di-download melalui Play Store dari smartphone masing-masing siswa. Kemudian selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah perubahan saya tentang pemahaman proses menghamba pada anak. Yang awalnya saya pahami menghamba adalah kita mengikuti kegiatan siswa atau keinginan siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ternyata menghamba ini maksudnya oleh Ki Hajar Dewantara adalah berarti menyesuaikan. Ternyata menghamba yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara berarti menyesuaikan kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa dengan kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, guru harus dapat mengaitkan pengetahuan awal dengan pengalaman juga kemampuan yang mereka miliki. Pada awalnya saya berpikir bahwa anak itu bagaikan gelas yang kosong ataupun kertas yang putih yang di dalamnya perlu kita isi ataupun kita berikan tulisan atau coretan. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang menghamba kepada anak. Artinya saya mulai menyadari bahwa menghamba kepada anak adalah melayani siswa ataupun anak-anak didik sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan awal yang mereka miliki, dan dimaksudkan untuk lebih mengembangkan minat juga bakat mereka serta pengetahuan mereka sesuai dengan sesuatu yang mereka miliki. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai fasilitator, membangun serta mengiringi mereka dalam proses menjadi sesuatu sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya siswa tersebut. Berikutnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang menuntun. Pada awalnya, saya berpikir bahwa menuntun ini adalah sesuatu hal yang kita lakukan untuk mengisi kertas kosong atau gelas kosong yang dimiliki oleh anak-anak. Ternyata makna sebenarnya dari menuntun adalah peran seorang guru atau pendidik dalam membimbing dan berkolaborasi.
Dalam hal ini, pendidik berkolaborasi dengan peserta didik tentunya dalam rangka mengembangkan potensi diri dan kepribadian mereka secara holistik dan maksimal. Selanjutnya adalah semboyan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara yang sampai sekarang menjadi semboyan pendidikan di Indonesia, yaitu Sing Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pemikiran ini sangat menginspirasi kami sebagai pendidik dalam berperan dan menempatkan diri sebagai seorang pendidik. Ingarso Sungtulodo yang bermakna bahwa posisi seorang pendidik saat berada di depan siswa dapat menjadi suri tauladan dan panutan bagi para siswa. Selanjutnya Ing Madyo Mangunkarso yang bermakna posisi pendidik berada di tengah siswa untuk membangkitkan dan menumbuhkan ide-ide yang akan muncul dari siswa. Dilanjutkan dengan Tutwuri Handayani yang bermakna posisi seorang pendidik di belakang siswa dapat memberikan dorongan motivasi untuk melakukan sesuatu dalam rangka mewujudkan keinginan dari masing-masing siswa. Selanjutnya, hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama adalah penerapan semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik, saya akan menerapkannya dalam rangka mendampingi siswa belajar di sekolah. Pelaksanaan Ingarso Sungtulodo dengan disiplin dalam segala hal, kemudian Ing Madyo Mangunkarso dengan menumbuhkan dan membangun cita-cita siswa sesuai dengan bakat kemampuannya masing-masing, dan juga Tutwuri Handayani dengan memantau, mengikuti, dan menyemangati siswa-siswa dalam mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh siswa. Yang kedua adalah menerapkan dasar-dasar pendidikan yang menuntun dengan cara mendampingi dan mengantar segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai sebuah tujuan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan membimbingnya. Dan yang ketiga, menghamba pada anak yang pelaksanaan di sekolah adalah melayani semua anak dengan keberagaman pada tingkat kemampuan dan gaya belajar anak. Demikianlah video koneksi antar materi sebagai kesimpulan dan refleksi modul 1 yang saya buat. Atas kritik dan sarannya sangat kami harapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.